Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang farmasis. Hari ini kita akan membahas sebuah topik baru yang diminta oleh salah satu penonton yang bernama Amanda Azahra. Dia meminta untuk pembahasan komparasi antara Bioderma Sensi Bio Micellar Water dengan Garnier Micellar Water. Oke, jadi akan ku buat gini saja biar gampang. Akan ku buat dari pembahasan surfaktannya, bahan pelembabnya, dan kemampuannya gitu saja. Oke. Jadi yang pertama dari surfaktannya, karena esensi sebuah micellar water adalah untuk menghapus make up, sunscreen, dan segala kotoran yang tidak larut air dan hanya larut dalam minyak. Oke, jadi pertama kita bahas surfaktan dari Bioderma Sensi Bio ini menggunakan PG6 caprylic glycerides. Itu merupakan sebuah kosurfaktan yang dia juga merupakan emulsifier sehingga mudah untuk menggabungkan minyak dan air di dalamnya. Dia juga termasuk salah satu surfaktan yang sangat-sangat gentle. Sedangkan kalau di Garnier, dia mengandung surfaktan berupa disodium kokoamfodiasetat dan juga poloxamer 184. Nah, disodium kokoamfodiasetat ini juga merupakan sebuah surfaktan yang termasuk gentle di kulit, sering digunakan di bahan sabun cuci muka atau bahan sampo, dan itu juga merupakan bahan yang gentle, dan dia juga mengandung poloxamer 184. Itu juga merupakan sebuah polimer sintetik yang fungsinya untuk sebagai bahan pembersih gitu kan ya, sebagai surfaktan yang sangat-sangat gentle juga. Jadi kedua micellar water ini mempunyai surfaktan yang gentle di kulit. Yang kedua, untuk bahan hydratingnya, nah disinilah mulai kelihatan perbedaannya. Nah, perbedaan utamanya memang di harga ya. Secara Bioderma ini kan juga termasuk yang mahal kan, Garnier kan termasuk yang agak murah kan ya. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau di Garnier ini mengandungnya cuma gliserin untuk melembabkan kulit, sedangkan di dalam Bioderma ini mengandung fructooligosaccharides, dia juga mengandung mannitol, xylitol, rhamnus, ada propylene glycol, dan ada ekstrak cucumber atau ekstrak Cucumis sativus. Nah, di sini ini namanya, kalau yang kalian lihat kayak fructooligosaccharides, mannitol, xylitol, rhamnus, gini-gini itu merupakan namanya gula kompleks. Nah, di dalam gula kompleks ini terutama fructooligosaccharides itu merupakan prebiotik untuk kulit. Nah, seperti yang kalian tahu, prebiotik itu merupakan istilahnya kayak semacam di perut ya, ada bakteri buruk, ada bakteri baik. Dimana jika bakteri baik ditingkatkan, maka bakteri buruk akan semakin berkurang kan ya, aktivitasnya. Sama seperti Bioderma ini mempraktikkan seperti tahapan perut gitu kan ya. Sehingga memang dia itu mampu untuk meningkatkan resistensi kulit terhadap agresor. Jadi dapat meningkatkan imunitas kulitmu supaya tidak terlalu sensitif. Nah, itulah kenapa kok ada bahan-bahan gula seperti ini, dan gula seperti ini juga sangat melembabkan kulit. Nah kan, jadi memang dia sangat melembabkan kulit. Sedangkan kalau di Garnier cuma ada gliserin saja untuk melembabkan kulitnya. Nah, tetapi sekali lagi kan kita memikirkan ini kan hanya micellar water ya, dimana kamu gunakan dan hanya akan kamu bilas. Jadi bahan-bahan ini pun yang kayak gula itu tidak terlalu aku pentingkan sih benernya. Jadi kalian mau beli beli micellar water tuh jangan sampai yang kayak bahan aktifnya banyak gini-gini, itu sebenarnya enggak. Cuma lebih ke arah kayak yang penting mukamu tuh bersih gitu loh, dan tidak keras bahannya. Kalau misalnya kamu cari micellar water ada sulfatnya, itu kan keras ya. Sedangkan kalau Garnier ini kan tidak ada sulfat, jadi menurutku tidak masalah. Cuma di sini aku menggunakan Bioderma itu karena kulitku sensitif sekali. Jadi kulitku sensitif sekali, sangat-sangat sensitif. Itulah kenapa aku pakai Bioderma gitu kan ya. Dan aku tidak pakai Garnier karena ini lebih cocok buat aku aja sih, intinya gitu. Cuma untuk bahan aktif sih tidak terlalu aku masalahkan. Nah, Bioderma dan Garnier ini pun juga alcohol free dan fragrance free serta essential oil free. Jadi cocok untuk kulit sensitif. Nah, kemudian bagaimana sih kemampuan membersihkannya? Nah, di sini aku tidak bisa berkata banyak sebenarnya karena aku tidak pernah pakai make up. Nah, karena aku tidak pernah pakai make up, jadi aku tidak tahu sama sekali kemampuan membersihkan make upnya itu bagaimana. Yang aku bisa katakan adalah aku hanya menggunakan sunscreen saja. Dimana kalau menggunakan sunscreen pakai ini, sudah pasti sunscreennya bersih kok. Jadi sunscreen semua keangkat kok pakai ini. Garnier juga keangkat, nggak masalah. Jadi untuk kemampuan membersihkannya menurutku dua-duanya oke-oke aja sih. Dari surfaktan juga kelihatan ada surfaktannya juga kan. Nah, kalau aku disuruh memilih Bioderma atau Garnier, aku akan berkata seperti ini. Jika kalian memang punya budget untuk um,
Ketika kalian punya budget lebih untuk membeli suatu produk, kalian punya budgetnya atau uangnya, silahkan kalian pilih Bioderma. Ini tidak masalah karena ini bagus banget dan banyak sekali yang suka. Kemampuan pembersihannya juga bagus banget. Cuma kalau misalnya kalian tidak punya budget untuk membeli Bioderma, ya tidak usah memaksa untuk membeli Bioderma karena buang-buang uang gitu kan ya. Karena toh ini ujung-ujungnya akan kalian bilas juga kok. Jadi nggak usah lah semester water terlalu mahal gitu, nggak usah kalau misalnya kalian tidak punya budgetnya. Kalau kalian mau mencari dupe dari Bioderma yang sama-sama buat kulit sensitif, kalian bisa mencari Garnier ini, yang Garnier Master Water yang pink ini sebagai salah satu pilihan kalian, itu tidak masalah karena sama nggak ada alkohol, nggak ada parfum juga kok. Jadi begitu saja sih. Thank you so much for watching, see you next time, bye.